مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Bagaimana cara duduknya? Sesuai dengan hadis ini, yaitu iftirosh. Itu pandangan mazhab Hanabilah. Begitulah mereka memahaminya. Kemudian hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban. Maka tadi keterangannya pada kalimat bahwasanya Rasulullah di setiap 2 rakaat membaca tahiyat. Di setiap 2 rakaat membaca tahiyat. Pertanyaannya, di setiap 2 rakaat yang membaca tahiyat itu duduknya bagaimana? Kemudian di dalam hadis ini diterangkan bahwa Rasulullah duduk iftirosh. Maka hadis ini praktekkan kepada sholat subuh. Sholat subuh kan di setiap 2 rakaat baca tahiyat. Bahkan tahiyatnya ada di rakaat yang kedua, rakaat yang keduanya. Maka kita tanya bagaimana cara duduknya sesuaikan dengan hadis ini, yaitu iftirosh. Baik. Kemudian hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Abdullah ibn Zubair. Bahwasanya sahabat yang mulia Abdullah ibn Zubair menjelaskan tentang cara sifat sholatnya Rasul. Karena Rasulullah SAW idza jalasa fi raka'ataini. Abdullah bin Zubair mengatakan Rasulullah SAW itu ketika duduk di setiap 2 rakaat atau duduk pada 2 rakaat sholat, di setiap 2 rakaatnya, maka iftarosha al-yusra wa nasaba al-yumna, maka Rasulullah menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Kita muncul sebuah permasalahan, sholat subuh duduknya bagaimana, iftirosh atau tawarruk? Maka lihat sholat subuh berapa rakaatnya? 2. Sesuai dengan hadis ini, Rasulullah apabila duduk di 2 rakaat sholat, maka Rasulullah SAW duduk dengan cara iftirosh. Tinggal aplikasikan hadis ini kepada sholat subuh. Sholat subuh 2. Di dalam hadis ini jadi dikatakan idza jalasa fi raka'atain. Apabila Rasulullah duduk di 2 rakaat, di 2 rakaat sama. Bagaimana duduknya? Iftirosh. Sehingga kemudian dalil ini dijadikan oleh mazhab Hanabilah untuk menguatkan. Kalau begitu, sholat yang 2 rakaat, yang 2 rakaat tersebut membaca tahiyat, caranya bagaimana duduknya? Iftirosh. Sesuai dengan hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Hibban ini. Kemudian hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dari Wa'il bin Hujr. Bahwasanya sahabat yang mulia Wa'il bin Hujr mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalasa fi sholati iftarasha rijlahu yusra wa nasaba rijlahu yumna." Wa'il bin Hujr menjelaskan, aku melihat Rasulullah SAW ketika duduk di dalam sholat, Rasulullah SAW menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Maknanya duduk iftirosh. Sekarang ada sebuah permasalahan. Dalil ini dijadikan dalil oleh mazhab Hanabilah. Kalau begitu hukum asal duduk dalam sholat adalah iftirosh. Karena Wa'il bin Hujr mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW ketika duduk fi sholat, di dalam sholat, tidak disebutkan sholat yang bagaimana. Dan sholat subuh, sholat Jumat, atau sholat yang 2 rakaat yang hanya ada tasyahud saja, tidak disebutkan secara nas, secara tegas bagaimana cara duduknya. Karena tidak disebutkan secara tegas bagaimana cara duduknya, maka kembali kepada hukum asal duduk, yaitu iftirosh. Sekarang bagaimana cara kita menentukan bahwa hukum asal duduk pada sholat adalah iftirosh? Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama, dijadikan dalil oleh mazhab Hanabilah khususnya untuk menunjukkan bahwa hukum asal duduk dalam sholat adalah iftirosh. Sehingga hukum asal duduk dalam sholat adalah iftirosh bisa dipakai pada sholat-sholat yang tidak diketahui secara pasti bagaimana duduknya. Kalau sholat 4 rakaat yang terdiri dari 2 tasyahud disebutkan dalam redaksi, tasyahud pertama iftirosh, tasyahud akhir adalah tawarruk, sejelas. Kalau yang tidak disebutkan, misalkan sholat witir hanya 1 rakaat, bagaimana duduknya itu? Maka kembali ke hukum asal, yaitu iftirosh. Kemudian juga sholat yang 2 rakaat, misalkan tidak disebutkan secara tegas di dalam nas syariat. Ketika sholat subuh, misalkan Rasulullah mengerjakan sholat subuh, kemudian Rasulullah duduk dengan cara iftirosh atau tawarruk, tidak ada begitu. Sehingga karena tidak ada, maka kembali ke hukum asal.
Misalkan juga sholat witir 5 rakaat langsung sekali salam misalkan. Bagaimana cara duduknya? Iftiras atau tawarruk? Karena tidak disebutkan bagaimana cara duduknya, maka kembali hukum asal duduk, yaitu iftiras. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan bahwa hukum asal duduk dalam sholat adalah iftiras? Dari hadis ini. Kenapa tidak dikatakan hukum asal dalam sholat adalah tawarruk? Karena hadis ini menerangkan hukum asalnya adalah iftiras. Bagaimana bisa aku melihat Rasulullah SAW di dalam sholat, duduk di dalam sholat, duduknya dengan cara iftiras? Itu hukum asal duduk dalam sholat. Baik, ini 3 dalil yang kemudian dikemukakan oleh mazhab Hanabilah untuk menunjukkan kalau begitu kesimpulannya sholat yang dikerjakan 2 rakaat saja, atau sholat yang dikerjakan atau yang dia hanya memiliki 1 tasyahud saja, maka duduknya adalah iftiras. Kenapa? Pertama, dalil-dalil tadi menunjukkan bahwasanya di setiap 2 rakaat yang ada tahiyatnya duduknya iftiras. Itu dalil yang pertama. Subuh ada 2 rakaat dan di 2 rakaat tersebut dibaca tahiyat, maka bagaimana duduknya? Iftiras. Kemudian yang kedua yang menunjukkan akan hal tersebut lagi, bahwa karena tidak ada dalil secara detail rinci bagaimana cara duduk pada sholat 2 rakaat ini, maka kembali kepada hukum asal duduk dalam sholat, yaitu iftiras. Di dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi disebutkan dengan redaksi yang lain, masih dalam sahabat yang sama, Wa'il bin Hujr, falamma jalasa, ketika Rasulullah SAW duduk, yakni di tasyahud, ketika Rasulullah SAW duduk tasyahud, tidak disebutkan tasyahud yang berapa ini, iftarasha, maka Rasulullah SAW iftarasha rijlahu yusra, Rasulullah menghamparkan kaki kirinya, wa wada'a yadahu yusra, kemudian meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya, wa nasaba rijlahu yumna, kemudian menegakkan kaki kanannya. Keterangannya di sini dari sahabat Wa'il bin Hujr, ketika Rasulullah SAW duduk tasyahud, maka kembali kepada amali atau praktek aplikasi hadis ini. Lihat sholat subuh yang menjadi pertanyaan, duduknya bagaimana caranya? Lihat duduknya tasyahudnya tidak, ya duduk tasyahud, kalau begitu duduk dengan cara iftiras. Maka ini diantara pendalilan yang kemudian dibawakan oleh mazhab Hanabilah untuk menguatkan pandangannya, yaitu duduk pada sholat yang 2 rakaat. Duduk pada sholat yang 2 rakaat adalah dikerjakan dengan cara iftiras. Baik. Mazhab Syafi'i sebaliknya memandang bahwasanya sholat yang dikerjakan 2 rakaat seperti subuh, Jumat, Id adalah duduknya dengan cara tawarruk. Bagaimana kemudian mereka menyimpulkan semacam itu? Di dalam hadis yang panjang yang disepakati dalam mazhab Syafi'i dan Hanabilah, bahwa di rakaat pertama, di rakaat kedua tasyahud pertama Rasulullah iftiras, tasyahud akhir Rasulullah SAW kemudian duduk tawarruk. Di sana ada kalimat-kalimat, ada di dalam riwayat yang lain ada kalimat-kalimat tambahan sebagai penegas. Kemudian di sana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di sana disebutkan hatta idza kanat sajdatul lati yaqulu fiha at-taslim. Di dalam redaksi bahwasanya Rasulullah SAW di tasyahud akhir duduknya tawarruk. Di dalam kalimat yang lain di sana dikatakan bahwasanya hatta idza kanat sajdatul lati yaqulu fiha taslim, bahwa yang namanya duduk tawarruk ini dilakukan sampai ketika Rasulullah SAW itu sujud, yang mana itu merupakan sujud terakhir, di mana setelah itu Rasulullah mengucapkan salam. Kemudian kalimat ini, redaksi ini diaplikasikan kepada sholat subuh. Kalau kita melihat kepada duduk tasyahud yang dikerjakan dalam sholat subuh, maka kita akan mendapati bahwa sujud terakhir, yang mana setelah sujud itu kemudian seorang yang sholat itu salam, maka duduknya adalah tawarruk. Begitu kemudian mereka menggunakan memahami redaksi hadisnya. Bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa yang namanya sholat duduk tawarruk ini kapan dikerjakannya? Pertama, duduk tawarruk dilakukan pada sujud terakhir, yang mana setelah sujud itu seorang itu salam. Praktekkan pada sholat subuh. Sujud terakhir, setelah itu salam, maka duduknya adalah tawarruk. Kemudian di dalam redaksi yang lain menunjukkan kapan duduk tawarruk itu dikerjakan. Kapan duduk tawarruk itu dilakukan? Allati takunu khatimatus sholati akhraja rijlahu al-yusra wa qa'ada mutawarrikan ala syaqqihil aisar. Ketika Rasulullah SAW ketika di akhir sholat Rasulullah SAW mengeluarkan kaki kirinya,
kemudian duduk dengan cara tawarruk, dengan cara agak menyandar ke sisi kirinya. Itu adalah duduk tawarruk. Kemudian ada kalimat khatimatus shalah. Ketika Rasulullah SAW berada di akhir sholat, sekarang sholat subuhnya, akhir sholatnya mana? Yaitu di penghujung tadi. Bagaimana cara duduknya? Aplikasikan redaksi di sini. Ketika Rasulullah SAW di akhir sholat, Rasulullah kemudian mengeluarkan kaki kirinya, kemudian Rasulullah duduk dengan cara tawarruk. Itu cara memahaminya. Kemudian di redaksi yang ketiga, ini sedang menunjukkan duduk tawarruk itu kapan dilakukannya. Pertama, duduk tawarruk dilakukan pada sujud terakhir yang setelah sujud itu salam. Praktekkan pada sholat subuh. Kemudian juga kapan duduk tawarruk itu dilakukan? Pada akhir sholat, Kalau sholat subuh pada akhir sholatnya, itu maka duduknya ada tawarruk. Kemudian yang ketiga, kapan tawarruk itu dilakukan? Hatta idza kanatil qa'datul lati fiha taslim. Kapan tawarruk itu dilakukan? Sampai Rasulullah SAW itu duduk, yang mana pada duduk tersebut Rasulullah SAW mengucapkan salam. Akhraja rijlahu liyusra wa jalasa mutawalikan ala syaqi laisa. Ketika Rasulullah duduk, pada duduk di mana Rasulullah duduk tersebut Rasulullah salam, maka Rasulullah mengeluarkan kaki kirinya kemudian duduk dengan cara tawarruk. Sehingga di mana tawarruk itu kemudian dilakukan? Pada duduk di mana duduk tersebut kita salam. Lihat, praktekkan pada sholat subuh. Ketika duduk kemudian salam, maka disitulah tempat untuk mengerjakan atau untuk duduk tawarruk. Kemudian yang keempat, di mana tawarruk itu dilakukan? Hatta idza kanatir raq'atul lati tanqadi fiha shalah. Duduk tawarruk dikerjakan pada rakaat terakhir dalam sholat. Tinggal ditanya sholat subuh mana rakaat terakhirnya, maka itu tadi di rakaat yang kedua. Duduknya bagaimana? Duduk dengan cara tawarruk. Ini kita sedang menjelaskan kapan duduk tawarruk dikerjakan, kapan duduk tawarruk dilakukan. Kemudian yang kelima, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana fi rak'ataini allataini tanqadi fiha shalah. Ini redaksi yang sangat gamblang. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk di dua rakaat, yang mana di dua rakaat tersebut Rasulullah SAW menyelesaikan sholatnya, yaitu duduk dengan cara tawarruk. Maka kapan tawarruk itu dilakukan? Maka dilakukan apabila kita berada di dua rakaat, yang mana dua rakaat itu merupakan akhir sholat, persis sama seperti sholat subuh dan Jumat. Keterangan-keterangan ini dibawakan oleh mazhab Syafi'i untuk menguatkan pandangannya. Kalau begitu, sholat subuh, sholat Jumat yang dikerjakan dengan dua rakaat, maka duduknya adalah tawarruk. Dengan redaksi yang terakhir ini ditegas, sehingga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani setelah membawakan redaksi yang tadi 5 tadi itu, kapan seorang itu duduk tawarruk? Apabila di sujud terakhir, yang mana setelah sujud itu salah, maka duduknya adalah tawarruk. Praktekkan pada sholat subuh. Apabila duduk pada duduk tersebut kita salah, maka duduknya adalah tawarruk. Apabila di dua rakaat, yang mana dua rakaat itu merupakan akhir sholat, maka tawarruk. Dan seterusnya yang 5 tadi barusan kita sebutkan. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis tadi yang 5 lafaz tadi itu, wa fi hadzal hadits hujjatun qawiyyatun li Syafi'i wa man qala bi qawlihi. Ini merupakan dalil yang kuat, setegas-tegasnya dalil, hujjah yang kuat di Syafi'i, bagi al-Imam Syafi'i dan bagi mazhab Syafi'iyah, wa man qala bi qawlihi, dan bagi para ulama yang mengikuti pandangannya, bagi ulama yang berpendapat seperti pendapatnya al-Imam Syafi'i, fi anna hay'atal julusi fi tasyahudil awal mughayyiratun li hay'atil julusi fil akhir. Bahwasanya bentuk duduk pada tasyahud pertama itu berbeda dengan bentuk duduk pada tasyahud yang terakhir. Wa khalafa fi dzalika al-Malikiyah wal Hanafiyah. Berbeda halnya dengan mazhab Malikiyah dan Hanafiyah. Mazhab Malikiyah tidak membedakan tasyahud pertama dan tasyahud akhir, pokoknya tawarruk. Mazhab Hanafiyah tidak membedakan antara tasyahud pertama dan tasyahud akhir, pokoknya iftirash. Mazhab Syafi'iyah membedakan, dan mazhab Hanafilah dalam hal ini membedakan. Pertama, tasyahud pertama adalah iftirash, tasyahud akhirnya adalah tawarruk. Kemudian dikatakan di sini, tsumma qala wastadalla bi Syafi'i aidan. Pertama, ini keterangan membantah mazhab Malikiyah dan Hanafiyah, karena mereka tidak membedakan antara duduk tasyahud pertama dan tasyahud yang kedua.
Kemudian sunaqal wastadalla bi Syafi'i aidan ala anna tashahhud as-subhi ka tashahhudil akhir min ghairihi li umumi qawlihi fi raq'atil akhirah. Bahwasanya kemudian Al-Imam Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i di antara salaf berdalil dengan hadis yang tadi barusan, hadis Abu Humaid As-Sa'idi, dan tambahan 5 redaksi lagi tadi untuk menguatkan pandangannya. Berdalil juga dengan hadis ini menunjukkan bahwa tasyahudnya sholat subuh, kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, tasyahudnya sholat subuh kata tasyahudil akhir, seperti duduk tasyahud pada sholat-sholat yang 4 rakaat tadi, seperti duduk pada tasyahud akhir min ghairihi, dari yang selain sholat subuh. Li umumi qaulihi, berdasarkan umuman sabda di dalam hadis fi raqatil akhirah, di rakaat yang terakhir, di rakaat yang terakhir. Abu Humaid As-Sa'idi menjelaskan, ketika menjelaskan duduk tawarruk, Abu Humaid As-Sa'idi mengatakan fi raqatil akhirah, di rakaat yang terakhir Rasulullah duduk tawarruk. Tinggal kita lihat aplikasikan hadis ini kepada sholat subuh. Sholat subuh rakaat terakhir yang mana? Yaitulah tasyahud yang satu itu. Maka bagaimana cara duduknya? Sesuai dengan keumuman kalimat rakaat al-akhir, rakaat yang terakhir, maka duduknya adalah tawarruk. Maka bagi mazhab Syafi'i, selama itu disebut rakaat terakhir, berapapun jumlahnya, maka duduknya tawarruk. Wa ikhtalafa fihi qaul Ahmad. Berbeda dengan hal ini, qaul Ahmad, berbeda dengan hal ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Karena Imam Ahmad bin Hanbal dan mazhab Hanabilah, mereka berpandangan kalau sholatnya 2 rakaat, duduknya dengan cara iftirash. Mazhab Syafi'i mengatakan duduknya dengan cara tawarruk. Mazhab Hanabilah berdalil dengan dalil tadi. Kalau duduknya 2 rakaat yang ada tahiyatnya, duduknya iftirash pertama. Kemudian yang kedua, kembali kepada hukum asal, yaitu duduk iftirash, kata mereka. Perbedaannya dengan mazhab Syafi'iyah, tidak, tapi yang lebih tepat adalah tawarruk. Bagaimana bisa? Di dalam hadis sholat 4 rakaat dikatakan bahwa namanya duduk tawarruk itu fi raqatil akhirah. Yang namanya duduk tawarruk itu di rakaat terakhir. Selagi dalam sholat apapun namanya rakaat terakhir, ya duduknya tawarruk, kata mazhab Syafi'iyah. Baik, ini yang dikemukakan oleh mazhab Ibnu Hajar. Sekarang bagaimana cara menentukan yang kuat dan yang tidaknya? Maka dalam hal ini kita akan sebutkan dulu pandangan para ulama yang lain. Al-Imam Syaukani mengatakan, wa tafsilul ladzi dhahaba ilaihi Ahmadu yaruddu qaul Abi Humaid fi haditsil ahadi fa idza jalasa fi raqatil akhirah. Perincian yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan mazhab Hanabilah terbantahkan dengan dalil Abu Humaid di dalam hadisnya fa idza jalasa fi raqatil akhirah, apabila Rasulullah duduk di rakaat yang terakhir, yaitu dengan cara tawarruk. Mazhab Hanabilah mereka memperinci, kalau sholatnya hanya 2 rakaat, kalau sholatnya hanya ada 1 tasyahud saja, maka duduknya adalah iftirash. Ini rincian. Kemudian Imam Syaukani mengatakan rincian semacam ini terbantah dengan hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Abu Humaid As-Sa'idi menjelaskan bahwasanya apabila Rasulullah SAW duduk fi raqatil akhirah, apabila Rasulullah SAW duduk di rakaat yang terakhir, Rasul duduknya dengan cara tawarruk. Kalimat rakaat terakhir ini mencakup sholat subuh, kata Imam Syaukani. Belum lagi ditambahkan redaksi yang lain. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, qala Syafi'i wal ashab fa hadithu Abi Humaid wa ashabihi sharihun fil farqi baina tasyahhudain. Bahwasanya Al-Imam Syafi'i dan para ulama bermadzhab Syafi'i mengatakan hadis Abi Humaid, karena hadis Abi Humaid itu menjelaskan tasyahud pertama duduknya 2 rakaat dan di rakaat terakhir duduknya tawarruk. Hadis Abu Humaid ini secara tegas menjelaskan perbedaan antara 2 tasyahud. Yang namanya tasyahud pertama dan tasyahud akhir itu duduknya berbeda. Kemudian dikatakan wa baqiyal ahaditsu mutlaqatun fayajibu hamlaha 'ala muwafaqatihi. Adapun hadis-hadis yang lain itu sifatnya umum. Hadis-hadis yang lain sifatnya umum, maka harus dibawa kepada hadis yang telah disepakati, yaitu hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Nanti akan kita jelaskan apa maksudnya. Faman rawat tawarruk aradal julusa fi tasyahudil akhir wa man rawal iftirash aradal awal. Jadi mazhab Malikiyah mereka melihat kepada dalil-dalil tawarruk, tapi sifatnya umum, tidak disebutkan tasyahud yang berapa itu. Kemudian Imam Nawawi mengatakan bahwa tawarruk yang kalian bawakan itu maksudnya adalah rakaat terakhir. Mazhab Hanafiyah mereka berdalil dengan duduk iftirash.
Iftirosh padahal tidak secara tegas ini tasawuf keberapa. Kemudian Al-Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis yang kalian bawakan tentang duduk iftirosh yang kemudian kalian pahami duduknya adalah iftirosh semua, itu maksudnya di rakaat yang di tasawuf pertama. Jadi begitu didudukan. Kemudian baik, itu selesai ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Baik. Kemudian kita akan jelaskan lalu mana yang rojihnya, mana yang lebih kuatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya pribadi awalnya adalah duduk dengan cara tawar. Kemudian belajar sifat salat Nabi Syekh Al-Albani. Kemudian belajar juga sifat salat Nabi yang lain. Kemudian akhirnya berubah menjadi iftirosh. Kemudian kita mendakwakan itu. Kemudian setelah dikaji ulang lagi, dibaca ulang lagi, akhirnya detik ini, saat ini saya pribadi condong kepada yang mengatakan bahwa duduk pada sholat yang 2 rakaat, atau duduk yang dilakukan, atau sholat yang hanya ada 1 rakaat, atau duduk yang hanya sholat itu terdiri dari 1 tasawuf, yaitu dengan cara tawarruk, sesuai dengan pandangan mazhab Syafi'iyah. Kenapa? Beberapa alasan. Pertama, hadis-hadis yang dibawakan oleh mazhab Hanabilah itu sifatnya umum. Yang dimaksud di dalam hadis yang dibawakan oleh mazhab Hanabilah, tasawuf yang dimaksud itu adalah tasawuf awal maksudnya. Hadis-hadisnya. Sehingga kalau ingin dikatakan di setiap 2 rakaat adalah iftirosh, ya 2 rakaat itu maksudnya tasawuf awal. Begitu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menentukannya? Karena diskusi yang ini, dialog ini, perdebatan ini kalau para ulama tidak selesai-selesai. Maka kita membuat sebuah kaidah. Kapan duduk iftirosh itu dilakukan dan kapan duduk tawarruk itu dilakukan, itu kita mulainya dari sana. Kerangkanya mulainya dari sana. Kapan duduk iftirosh itu dilakukan? Kalau melihat kepada dalil-dalil semuanya, maka duduk iftirosh dilakukan saat tasawuf awal. Tasawuf pertama, maka duduknya iftirosh. Kapan tawarruk itu dilakukan? Kapan seorang duduk dengan cara duduk tawarruk? Apabila dia melakukan tasawuf akhir. Maka kata kuncinya di sini, iftirosh pada tasawuf awal dan tawarruk pada tasawuf akhir. Tinggal praktekkan pada semua sholat. Tinggal lihat sholat subuh, duduk yang kedua itu disebutnya tasawuf pertama apa tasawuf akhir? Tasawuf akhir. Gak mungkin tasawuf pertama, karena tasawuf pertama harus ada tasawuf yang akhirnya. Karena disebutnya tasawuf akhir, maka ikuti kaidah bahwa duduk tawarruk dikerjakan pada tasawuf akhir. Selesai. Mengamalkan apa yang tadi disebutkan di dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Idza jalasa fil akhirah, fi raqatil akhirah, apabila Rasulullah SAW itu sholat di rakaat yang terakhir, maksudnya tasawuf akhir, maka duduk dengan cara tawarruk. Dengan demikian akan terjawab kemudian beberapa permasalahan yang lain. Kalau mazhab Hanabilah, mereka bisa menyelesaikan ini bahwa duduk di 2 rakaat maka duduknya adalah iftirosh. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau 1 rakaat? Mereka harus beristihad lagi nantinya. Bagaimana kalau sholat 5 rakaat 1 tasyahud? Itu tidak terjawab oleh mereka nantinya. Sehingga mereka akan mengatakan, lo yang tawa ya iftirosh, lo katanya sholat 2 rakaat iftirosh, sekarang sholatnya 1 rakaat. Jadi kaidah yang digunakan untuk mendudukan sholat iftirosh itu apa? 2 rakaat atau tasawuf pertama? Begitu. Karena mereka kan misalkan sholat yang dikerjakan 2 rakaat duduknya iftirosh. Sekarang muncul kalau sholatnya 1 rakaat bagaimana? Lagi iftirosh. Dan sekarang nanti harus kemudian menggali-gali lagi, kok bisa disimpulkan 1 rakaat duduknya iftirosh. Sekarang bagaimana kalau sholat 3 rakaat tapi tasawufnya hanya ada 1 saja? Duduknya iftirosh atau tawarruk? Misalkan mengatakan iftirosh lagi, dan harus menggali dalil lagi, kok bisa disimpulkan 3 rakaat duduknya iftirosh? Bagaimana kalau 5 rakaat? Bagaimana kalau 7 rakaat? Bagaimana kalau 11 rakaat satu tasawuf? Sehingga mereka kemudian akan berbenturan dengan contoh-contoh semacam ini. Karena mereka mengatakan ya kaidahnya untuk sholat 2 rakaat iftirosh. Baik, kalau ini diambil, bagaimana dengan 1 rakaat? Tapi kalau kaidah ini dikemukakan mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i simpel. Duduk iftirosh dilakukan pada tasawuf pertama, duduk tawarruk dilakukan pada tasawuf akhir. Ini kaidah. Tinggal praktekkan ke semua sholat. Berapapun sholatnya, tinggal namakan ini tasawuf apa namanya? Tasawuf pertama atau tasawuf akhir? Oh, ini akhir. Kalau begitu duduknya tawarruk. Itu kaidah yang dikemukakan oleh mazhab Syafi'i. Mudah sekali, simpel sekali. Oh, ada orang sholat 3 rakaat witir. Sholat 3 rakaat witir, tasawufnya hanya ada 1 saja. Bagaimana duduknya? Ya tinggal dilihat itu tasawufnya namanya tasawuf apa? Pertama atau akhir? Karena tasawuf dalam sholat hanya ada 2, tasawuf pertama dan tasawuf akhir. Tasawuf pertama dan tasawuf akhir. Baik, setiap yang namanya tawarruk pada tasawuf akhir dan yang namanya iftirosh pada tasawuf yang pertama.
Baik, dengan demikian wallahu taala bisawab, saya pribadi condong kepada atau menguatkan pandangan yang mengatakan bahwa duduk iftirash pada tasyahud pertama, duduk tawarruk pada tasyahud akhir, tinggal dipraktikkan ke semua sholat. Praktikkan ke semua sholat. Dan ini merupakan pemaparannya. Kemudian di kedepannya kita akan membahas tentang bagaimana cara berisyarat dalam sholat. Tadi sudah disebutkan ada yang digenggam, misalkan, kemudian ditunjukkan begini, ada yang kemudian dilingkari nanti, ada yang begini, bahkan ada yang hanya diangkat saja begini. Nanti akan kita sebutkan. Kemudian kapan diangkatnya jari ini? Kapan diangkatnya jari ini? Apakah dari awal? Apakah kemudian diangkatnya pada kata-kata tertentu? Nanti akan disebutkan. Kali ini memang terjadi perselisihan para ulama, banyak sekali perselisihannya. Mereka berselisih tentang kapan mengangkatnya. Sebagian lagi mereka ada yang, kalau para ulama belakangan, mereka mempopulerkan dengan cara menggerak-gerakan jari. Memang ada di dalam para ulama yang berpandangan, para ulama dulu ada yang mengatakan menggerak-gerakan jari. Nanti akan kita bahas, akan kita kupas. Kemudian permasalahan terkait hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita sore hari ini. Jadi kesimpulannya, duduk 2 rakaat pada sholat yang terdiri dari duduk tasyahud atau duduk pada sholat yang hanya terdiri dari 2 rakaat saja, Syekh bin Baz memandang bahwa yang sunnah yang dianjurkan, yang afdal adalah duduk iftirash, dan ini sejalan dengan mazhab Hanabilah. Adapun mazhab Syafi'iyah berpandangan bahwasanya pada sholat semacam ini duduknya adalah tawarruk. Saya pribadi mengambil kaidah bahwa yang namanya duduk iftirash pada tasyahud pertama dan yang namanya duduk tawarruk pada tasyahud terakhir. Maka tinggal praktekkan sholat itu kepada kaidah ini. Pada sholat subuh 2 rakaat duduknya namanya apa? Tasyahud pertama atau tasyahud akhir? Kalau tasyahud akhir maka tawarruk dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.